Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya di dalam melaksanakan seleksi calon guru penggerak ya. Dan alhamdulillah saya sudah lulus mengikuti seleksi simulasi mengajar ya di program guru penggerak angkatan 4 kemarin ya. Bapak dan Ibu, ada yang perlu diperhatikan ya ketika Bapak dan Ibu nanti akan melakukan simulasi mengajar. Di sini ada 4 kompetensi yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi yang pertama adalah kompetensi mengembangkan lingkungan kelas Bapak Ibu ya. Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid ya atau peserta latih belajar secara nyaman ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan di dalam simulasi itu nanti Bapak Ibu harus memberikan pembelajaran ya yang mempertimbangkan tentang eh, kenyamanan dari siswa ya. Contohnya adalah misalnya Bapak dan Ibu melakukan komunikasi yang baik ya. Jadi Bapak dan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran dimulai kegiatan inti, Bapak Ibu menanyakan bagaimana kabar adik-adik semuanya, bagaimana kabar para murid, kemudian menanyakan perasaan hari ini ya, seperti asesmen diagnostik non kognitif ya. Nah, ini adalah kompetensi yang pertama. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan kompetensi eh, pembelajaran inti ya, kompetensi satu inilah yang nanti akan dinilai dari Bapak dan Ibu ketika memberikan pembelajaran. Jadi silahkan Bapak dan Ibu tanyakan kondisi murid, perasaannya bagaimana, kondisi kesehatan ya, apakah sudah siap menerima pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan. Jadi ini kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua adalah memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi peserta memandu ya, ini artinya peserta adalah guru. Guru memandu pembelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh dan menerapkan pengetahuan. Ini terkait dengan strategi adalah metode, ya, apakah itu menggunakan project based learning, problem based learning, inquiry learning, dan sebagainya. Ya, meskipun simulasi mengajarnya hanya singkat ya durasi waktunya, tetapi Bapak Ibu silahkan ini dipertimbangkan dengan baik ya, karena apa? Karena ini menjadi poin penilaian yang kedua. Kemudian yang kompetensi yang ketiga yaitu adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Jadi Bapak dan Ibu silahkan dalam pembelajaran itu juga dilakukan sebuah refleksi ya, refleksi untuk pengembangan diri. Contoh misalnya Bapak Ibu menanyakan kepada siswa ya, apakah pembelajaran hari ini eh, berjalan dengan baik ya, apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tanyakan juga ke siswa bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan ya. Meskipun tidak ada siswa dalam praktek simulasi mengajar, tetapi Bapak Ibu seolah-olah itu siswanya hadir ya, karena di dalam simulasi mengajar nanti ini Bapak dan Ibu metodenya adalah tatap muka ya, tidak lagi daring ya, tidak lagi online, tetapi simulasi mengajarnya ini adalah seolah-olah Bapak dan Ibu ada siswanya di depan Bapak dan Ibu. Jadi kompetensi yang ketiga ini adalah kompetensi refleksi. Jadi silahkan di dalam praktek simulasi mengajar Bapak Ibu tanyakan kepada siswa bagaimana, apa yang sudah adik-adik semua dapatkan, apa yang sudah baik, apa yang belum baik ya, karena ini menjadi kompetensi yang ketiga yang akan dinilai, yaitu Bapak dan Ibu menunjukkan kebiasaan refleksi ya. Kemudian yang kompetensi yang keempat yaitu adalah mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Bapak dan Ibu nanti ya, guru dapat merancang strategi penilaian yang baik. Nah, penilaiannya ini apakah bersifat formatif ya, assessment as learning ya, atau penilaian assessment of learning ya, penilaian sumatif. Nah, silahkan dengan durasi waktu yang sangat terbatas ya di simulasi mengajar, Bapak Ibu mungkin juga disampaikan secara singkat ya, apakah yang nanti dipakai di dalam strategi penilaian ya, menggunakan metode apa, apakah observasi, apakah lesan, apakah presentasi tertulis dan sebagainya. Ini juga Bapak dan Ibu harus disampaikan ya, disampaikan meskipun dalam pelaksanaan simulasi mengajar tidak mungkin dilakukan penilaian secara real ya, karena ini hanya simulasi mengajar ya, waktunya terbatas. Tetapi Bapak dan Ibu silahkan ini juga disampaikan kepada anak ya, misalnya adik-adik semuanya, Bapak nanti akan melakukan penilaian, observasi, silahkan adik-adik semuanya kerjakan tugasnya ya, proyeknya misalnya Bapak akan berkeliling untuk memantau keaktifan adik-adik semuanya dan Bapak akan menilai keaktifan. Nah, misalnya seperti itu ya. Meskipun Bapak Ibu tidak melakukan hal itu, tetapi
Di dalam simulasi mengajar Bapak Ibu sampaikan ya, itu untuk menggambarkan bahwa kompetensi 4 Bapak Ibu sudah lakukan. Itu Bapak dan Ibu 4 unsur penilaian seleksi simulasi mengajar ya. Pengalaman saya lulus seleksi simulasi mengajar PGP angkatan 4 ya, dan saat ini mungkin masuk di PGP angkatan 11 ya, yang sedang berproses untuk simulasi mengajar. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, posisi nanti Bapak dan Ibu ketika di seleksi simulasi mengajar harus posisinya seperti ini ya. Jadi posisi tubuhnya itu 70% harus tampil. Nah, ini ya, menampilkan 70% badan peserta. Posisinya seperti ini. Bisa di dalam kelas Bapak dan Ibu atau bisa di rumah. Ya, di rumah seperti ini boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat dan diberikan kelancaran di dalam seleksi simulasi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.